Halo teman-teman semua, kali ini kita akan memahami penyusunan target dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Dalam manajemen strategi, target itu berada dalam urutan ketiga setelah visi dan misi. Target adalah suatu komitmen yang harus dicapai. Target juga berhubungan erat dengan strategi, karena strategi diciptakan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Target setidaknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu target jangka panjang dan target jangka pendek. Target jangka panjang dibuat 3-5 tahun. Namun, karena adanya uncertainty atau ketidakpastian dalam bisnis saat ini, maka perusahaan hanya dapat membuat target 3 tahunan. Sedangkan target jangka pendek adalah target 1 tahunan yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi. Biasanya untuk level middle manager seperti leader, koordinator, atau level supervisor selalu membuat target tahunan untuk perusahaan atau organisasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini pertempuran dalam dunia bisnis semakin ketat dalam membuat strategi dan memenangkan kompetisi. Sehingga dibutuhkan alat ukur yang dapat mengukur kinerja pencapaian sebuah strategi dari perusahaan dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Balance artinya berimbang, yaitu keseimbangan antara perspektif finansial dengan perspektif non-finansial. Kemudian, scorecard artinya kartu skor yang digunakan untuk mencatat dan membandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Sehingga, Balance Scorecard adalah sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun juga meluas pada kinerja non-keuangan. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam menerapkan Balance Scorecard di perusahaan atau organisasi, lebih baik menggunakan analogi sebuah pohon yang memiliki buah. Tujuan dari menanam pohon yang menghasilkan buah adalah buahnya yang dapat dikonsumsi. Untuk menghasilkan sebuah bibit pohon yang memiliki buah yang rimbun, maka kita harus memastikan apakah ranting, batang, serta akarnya memiliki cukup nutrisi untuk memproduksi buah. Untuk memastikan pohon mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dibutuhkan akar yang menancap kuat dan memiliki kedalaman yang cukup. Akar dalam Balance Scorecard adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Semakin kuat akar, maka akan semakin kokoh pohon berdiri. Sama halnya dengan perusahaan, semakin tinggi kompetensi karyawan, maka akan semakin kuat perusahaan atau organisasi. Kemudian, jika akar sudah kokoh, maka secara otomatis batang akan kokoh. Batang dalam Balance Scorecard dianalogikan sebagai internal bisnis. Jika karyawan sudah memiliki kompetensi yang cukup, maka secara otomatis karyawan akan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi perusahaan. Bahkan tak jarang terdapat karyawan yang mampu mengusulkan proses yang lebih efektif dan efisien bagi proses kerja. Selanjutnya, ketika batang sudah kokoh, maka timbullah banyak ranting yang nantinya akan menjadi tempat buah berkembang. Ranting dianalogikan sebagai pelanggan. Jika kualitas bisnis internal sudah baik, maka potensi pelanggan akan semakin banyak. Kemudian yang terakhir, ketika ranting sudah banyak, maka potensi buah juga akan banyak. Buah ini dianalogikan sebagai finansial. Jika pelanggan sudah banyak, maka potensi profitabilitas perusahaan akan semakin banyak. Demikian pemahaman tentang penyusunan target dengan menggunakan metode Balance Scorecard secara umum. Untuk selengkapnya lanjut part 2 ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe.